Di pinggiran desa Karangsunyi hiduplah seorang nenek tua bernama Nyai Ratmi. Ia tinggal sebatang kara di sebuah gubuk yang dikelilingi kebun luas berisi tanaman obat dan kembang yang berbau aneh. Warga desa tak pernah berani bertegur sapa dengannya. Desas-desus lama menyebutkan bahwa saat muda Nyai Ratmi adalah seorang dukun tuluh yang sangat ditakuti. Suatu sore sekelompok anak kecil bermain kejar-kejaran hingga masuk ke area kebun kecil milik Nyai Ratmi. Tanpa sengaja mereka menginjak-injak tanaman sesajen dan rusak pagar kayu yang dianggap keramat oleh sang nenek. Melihat kebunnya rusak, Nyai Ratmi keluar dengan mata merah menyala. Ia tidak memarahi mereka dengan kata-kata, melainkan hanya menatap tajam sambil mengumumkan, mantra apa yang kalian rusak di tanahku akan rusak pula tubuhmu, bisiknya dengan amarah. Malam itu juga petaka dimulai. Anak-anak yang bermain di kebun itu tiba-tiba menjerit kesakitan. Perut mereka membuncit keras seperti berisi batu dan dari mulut mereka keluar jarum-jarum berkarat serta rambut hitam yang panjang. Warga desa pun geger, siapa yang tega melakukan ini ke anak-anak. Sesepuh desa pun dipanggil untuk mengobati. Sesepuh desa melihat keadaan anak-anak apa yang dilakukan sampai separah ini. Nenek itu tidak akan bisa berubah, warga tahu pasti siapa pelakunya. Amarah warga tak terbendung lagi. Dengan obor di tangan, puluhan lelaki mengepung gubuk Nyai Ratmi. Tanpa ampun mereka menyeret sang nenek ke pinggir tebing laut yang curam. Nyai Ratmi hanya tertawa melengking saat tubuhnya dipukuli. Kalian boleh membuang ragaku ke laut, tapi laut akan mengembalikanku sebagai kutukan, teriaknya sebelum sebuah hantaman benda tumpul mengakhiri napasnya. Jasad Nyai Ratmi yang bersimbah darah dibungkus kain kafan kotor diberi pemberat batu besar lalu dilempar ke tengah laut. Warga pulang dengan perasaan lega, mengira teror telah usai. 7 malam setelah kejadian itu, suasana desa berubah mencekam. Bau amis yang menyengat tercium hingga ke dalam rumah warga, padahal desa terletak cukup jauh dari pantai. Seorang warga yang sedang meronda melihat sesosok bayangan basah merayap di jalanan tanah. Sosok itu berjalan dengan kaku, meninggalkan jejak air laut dan lumpur hitam. Rambutnya panjang menjuntai, menutupi wajah yang hancur karena hantaman batu dan itu adalah Nyai Ratmi. Satu persatu, warga yang terlibat dalam pengeroyokan ditemukan tewas secara mengerikan. Ada yang ditemukan di dalam sumur dengan paru-paru penuh air laut, ada pula yang tewas di tempat tidur dengan tubuh dipenuhi kerang-kerang tajam yang tumbuh menembus kulit. Setiap malam Jumat Kliwon, suara tawa melengking Nyai Ratmi terdengar tertiup angin laut. Ia kini tidak lagi tinggal di gubuknya, melainkan bersemayam di sudut-sudut gelap desa, menunggu siapapun yang berani merusak ketenangan kebun barunya itu. Seluruh desa Karangsunyi itu sendiri. Kepala desa yang mulai putus asa memanggil seorang ahli spiritual dari desa seberang bernama Pak Darmo. Pak Darmo mencoba melakukan ritual pembersihan di bekas gubuk Nyai Ratmi. Namun, saat ia mulai membacakan doa, tanah di bawah kakinya tiba-tiba menjadi basah dan berlumpur, meski matahari sedang terik. Tiba-tiba, akar-akar dari pohon di kebun itu melilit kaki Pak Darmo. Akar itu bukan lagi kayu biasa, melainkan menyerupai jemari pucat yang sangat kuat. Dia tidak mati, teriak Pak Darmo dengan suara gemetar. Dia telah menjadi satu dengan laut dan tanah ini. Malam itu, Pak Darmo menghilang, hanya ditemukan sorbannya yang tergeletak di tepi tebing tempat jasad Nyai Ratmi dulu dibuang. Di atas sorban itu, terdapat tumpukan garam laut dan bangkai kepiting hitam. Minggu berganti bulan, dan desa Karangsunyi kini menjadi desa mati. Namun, teror belum berakhir. Anak bungsu kepala desa, seorang pemuda bernama Aris, mulai bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat Nyai Ratmi duduk di singgasana karang di dasar laut, sedang menenun kain kafan menggunakan urat-urat manusia yang ia kumpulkan dari warga desa. Setiap kali Aris terbangun, kasurnya selalu basah kuyup oleh air laut yang dingin dan asin. Yang lebih mengerikan, ia menemukan pasir laut di dalam telinganya. Nyai Ratmi tidak hanya ingin membunuh raga mereka, ia ingin membawa jiwa mereka ke kerajaan sunyi di bawah gelombang. Suatu malam saat bulan purnama memerah, seluruh warga desa yang masih tersisa berjalan serentak seperti orang yang sedang mengigau. Mereka bergerak menuju tebing laut tempat Nyai Ratmi dilemparkan. Di sana, sosok Nyai Ratmi berdiri dengan anggun namun mengerikan. Tubuhnya tak lagi hancur, ia tampak lebih muda, kulitnya bersisik seperti ikan, dan matanya putih tanpa pupil. Satu persatu warga melompat ke laut dengan wajah tersenyum lebar, seolah-olah mereka sedang menuju surga. Nyai Ratmi tertawa melengking, tawanya memecah kesunyian malam dan merambat melalui air hingga ke desa-desa tetangga. Kini, jika kau berdiri di tepi tebing Karangsunyi pada malam hari, kau tidak akan mendengar suara ombak.
Kau akan mendengar suara nyanyian ribuan orang dari dalam air, memuji sang penenun santet yang telah menjadikan mereka bagian dari kebun abadi di dasar samudera. Desa itu kini hanyalah legenda, sebuah tempat yang hilang dari peta, namun tetap hidup dalam setiap tes air laut yang menyentuh kulitmu. Puluhan tahun kemudian, sebuah tim dokumenter paranormal mencoba menyelidiki hilangnya desa tersebut menggunakan teknologi radar bawah air. Di layar monitor, mereka melihat struktur bangunan yang masih utuh di dasar laut, tetapi ditumbuhi oleh sesuatu yang menyerupai daging manusia, bukan terumbu karang. Sang videografer, Rama, menemukan sebuah kamera tua milik salah satu warga yang tersangkut di reruntuhan gubuk Niratni yang kini terendam. Saat ia mencoba membersihkan lensa kamera itu di atas kapal, air laut yang tersisa di kamera tersebut tiba-tiba berubah menjadi darah kental. Rama mulai mendengar bisikan yang sama seperti yang didengar Aris puluhan tahun lalu. Kulit Rama mulai mengeras, berubah menjadi sisi kelabu yang tajam. Di cermin kapal, ia melihat bayangan Nyai Ratmi berdiri tepat di belakangnya, memegang sebilah gunting besar yang berkarat. Keesokan harinya, kapal penelitian itu ditemukan terapung tanpa awak. Yang tersisa hanyalah rekaman video pendek yang memperlihatkan Rama sedang berjalan ke tepi kapal dengan gerakan kaku, membawa seluruh peralatan rekaman mereka, lalu menjatuhkan diri ke dalam air tanpa riak sedikit pun. Kutukan Nyai Ratmi kini tidak lagi terbatas pada satu desa. Melalui ingatan, melalui air, dan melalui rasa takut, ia terus menenun dendamnya. Setiap kali seseorang menceritakan kisahnya, Nyai Ratmi akan mendekat, karena bagi sang penenun santet, setiap pendengar adalah kebun baru yang siap untuk dirusak dan kemudian dipanen. Jika kau merasa tenggorokanmu tiba-tiba terasa asin saat membaca baris terakhir ini, jangan pernah menoleh ke belakang. Karena mungkin saja, Nyai Ratmi sedang berdiri di sana, menunggumu untuk menanamkan benih jarum pertama di perutmu.